Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema dari kajian siang ini yaitu menjadi manusia terbaik, menjadi seorang mukmin yang terbaik. Sebagian orang menganggap bahwa seorang mukmin yang baik itu ketika memiliki banyaknya harta dunia. Sebagian lagi mengatakan ketika seorang menjadi manusia terbaik adalah ketika memiliki banyaknya dari pengikut ataupun jabatan yang dia emban. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kata sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma. Kami suatu ketika pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansari fasallama alaina. Kemudian datanglah seorang dari suku Ansor kala itu, kemudian mengucapkan salam kepada kami. Kemudian orang tersebut pun mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin seperti apakah yang terbaik? Wahai Rasul, seorang mukmin seperti apakah yang terbaik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasul mengabarkan kepada kita ketika kita menginginkan menjadi seorang mukmin yang terbaik, menjadi seorang mukmin yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, ternyata adalah karena akhlaknya, jemaah. Seorang mukmin yang terbaik adalah karena akhlaknya. Kenapa demikian? Karena akhlak di dalam Islam adalah memiliki kedudukan yang sangat besar. Dia ibaratkan seperti pengadilan dan hakim. Akhlak di dalam Islam, antara akhlak dan Islam itu adalah seperti pengadilan dan hakim. Bayangkan kalau ada akhlak yang baik tetapi tidak ada keimanan, gak ada manfaatnya akhlaknya. Atau keimanan tetapi juga akhlak, akhlaknya buruk kepada manusia, akhlaknya buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun akan menjadikan keburukan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadisnya,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seseorang itu dilihat ya dengan akhlak yang baik. Sempurnanya iman seseorang itu adalah karena akhlaknya yang baik. Rasul menyebutkan bahwa iman seseorang baik atau tidaknya itu ukuran dari akhlaknya. Ini menunjukkan akhlak memiliki peranan penting, jemaah. Ketika kita ingin melihat akhlak kita, maka cukup kita ingin melihat iman kita, apakah iman kita baik, iman kita kuat atau tidak, lihat akhlak kita. Tidak usah lihat orang lain, cukup melihat akhlak kita. Itulah ukuran iman kita. Kenapa? Karena ukuran dari iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan wa khairukum khairukum li ahlikum. Dan sebaik-baik kalian, akhlak yang baik kalian adalah pertama untuk keluarga kalian. Kenapa untuk keluarga? Karena yang pertama, orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak baik kita itu keluarga. Mungkin kalau di tempat kerja bisa orang itu sopan, orang itu baik, tutur katanya lemah lembut, tapi ada niatan yang lain. Mungkin biar gajinya naik, mungkin biar jabatannya naik. Tapi kalau di rumah, siapa yang tahu? Maka mereka adalah keluarga. Sehingga Rasul menentukan bahwa ukuran iman seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa akhlak yang baik memiliki peranan yang penting di dalam Islam. Kenapa? Karena tujuan seluruh syariat Islam mengajarkan agar berakhlak yang baik. Contoh solat, Allah sebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka apa manfaatnya ketika seorang solat tetapi dia terus di dalam keburukan akhlaknya? Bukankah solat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Keduanya diantaranya puasa. Rasul mengatakan man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasa tetapi tidak meninggalkan akhlak buruknya, tidak meninggalkan ucapan keji, puasa tetapi ada kaitannya dengan ucapan dan perbuatan keji, maka seorang yang puasa tetapi tidak meninggalkan perbuatan keji dan ucapan kejinya, maka Allah tidak butuh dari puasanya. Ini menunjukkan puasa, sholat, dan amalan-amalan yang lainnya di dalam Islam mengajarkan kepada kita agar kita menumbuhkan diri dalam akhlak yang baik. Kemudian juga karena akhlak di dalam Islam adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul, maka kita lihat seluruh para nabi dan rasul Allah utus, dan rata-rata mereka semuanya memiliki sifat dan akhlak yang baik. Kenapa? Karena mereka yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang menyampaikan agama kepada kita, sehingga Allah pun memilih orang-orang yang Allah pilih membawa syariat, membawa wahyu kepada kita dengan memiliki akhlak yang baik. Bayangkan kalau seandainya ada seorang nabi satu aja yang mungkin punya akhlak gak baik, mungkin orang pun gak mau mengikuti ajakannya ya. Mungkin orang tidak mau mengikuti dakwahnya. Tapi seluruh para nabi dan rasul mereka memiliki akhlak yang baik. Belum pernah kita dengar nabi kalau utang gak bayar gitu tuh gak ada ya. Bahkan dari sebelum jauh
Hari sebelum diutus menjadi seorang nabi, Rasul telah disebut sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang memiliki akhlak yang baik. Itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dan tujuan dari agama ini agar kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki akhlak yang baik. Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus bertujuan untuk mengajarkan, menyempurnakan akhlak yang mulia. Terus apa akhlak yang dimaksud di sini? Pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah akhlak kepada sesama. Itu akhlak kepada sesama manusia. Kenapa tidak ada arti yang baik ketika seseorang memiliki akhlak yang baik kepada manusia tetapi buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika ada seorang yang memasuki neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk neraka sakar? Padahal orangnya dahulu dikenal dengan kebaikan akhlaknya. Tetapi apa? Jawaban dari ayat setelahnya Allah sebutkan, ya, lam naku minal musallin wa lam naku minal musallin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Karena dulu aku tidak memiliki akhlak pada Allah. Kenapa? Karena tidak sholat. Kemudian yang keduanya adalah akhlak kepada sesama. Karena akhlak kepada sesama ini memiliki peranan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, riwayat Imam Ahmad, Rasul berkata, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasul, orang yang tidak memiliki harta, usahanya gagal, gulung tikar tutup. Ya. Ternyata Rasul mengatakan bukan itu orang yang bangkrut. Rasul mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa saumin. Orang yang bangkrut dari umatku itu nanti pada hari kiamat yang mereka membawa pahala solat. Kalau yang pertama tadi enggak solat, sebaliknya ini enggak solat, yang kedua sudah membawa pahala solat, membawa pahala haji, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Kemudian apa kata Rasul? Faja'a man zalama hada, datang orang yang dulu di dunia dia zalimi. Waja'a man syatama hada, datang orang yang dulu pernah dia fitnah di dunia. Waja'a man dharaba hada, datang orang yang pernah dia lukai dulu di dunia. Waja'a man akhadha mala hada, datang orang-orang yang pernah dia ambil hartanya tanpa hak. Nah, ini akhlak yang buruknya. Apa kata Rasul? Karena di hari kiamat nanti sudah tidak ada dinar dan dirham, sudah tidak ada harta. Maka untuk membalas dari akhlak buruknya, dari fitnahnya dan yang lainnya, maka diambil dari pahala solatnya. Diambil dari pahala solatnya. Pahala solatnya habis, padahal sudah dia lakukan solat selama seumur hidupnya, tapi lupa karena memiliki akhlak yang buruk kepada manusia. Diambil lagi dari pahala zakatnya, sampai pahala zakatnya habis. Susah payah nunggu setahun, ternyata pahala zakatnya untuk orang. Ketika pahala zakatnya habis dan orang-orang yang dizalimi masih ada tersisa, maka diambil dari pahala hajinya. Padahal nunggu haji lama, puluhan tahun, ternyata pahalanya buat perbuatan kezalimannya. Sampai pahala hajinya habis, diambil dari pahala puasanya. Karena banyak orang yang dizalimi, banyak orang yang dia fitnah, yang diambil hartanya tanpa hak.
Maka sampai kata Rasul, fa idza faniyat hasanatuhu qabla ayyuqtiya alaih. Sampai ketika pahala-pahalanya tadi habis dan orang-orang yang dia zalimi masih ada. Orang-orang yang pernah dia zalimi masih tersisa. Maka diambillah kata Rasul, fa ukhidha min khatayahum. Diambillah dari dosa-dosa orang yang dizalimi. Gak apa-apa kamu gak bisa membayar saya lewat pahala. Saya punya dosa, maka dosa saya untuk diambil dan ditimpakan kepada orang yang zalim tadi. Maka orang ini pun dilemparkan ke api neraka. Lihat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan sebab akhlak yang buruk ternyata bisa menjadikan seorang bangkrut di hari kiamat nanti. Kalau bangkrut di dunia masih mending, tetapi bangkrut di hari kiamat karena akhlak seseorang menjadikan kerugian. Pahala yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sholatnya selama bertahun-tahun, dari pahala zakatnya selama bertahun-tahun, dari pahala hajinya, dari pahala puasanya, ternyata habis untuk membayar orang yang pernah dizalimi karena keburukan akhlak seorang tersebut yang dia lakukan. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, sehingga akhlak di dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting. Sampai Rasul mengatakan orang yang terbaik ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila ada seorang yang datang kemudian dia ingin meminang anakmu, Rasul mengatakan khuluqu dinahu wa khuluquhu, maka lihatlah agamanya, ibadah dan akhlaknya. Rasul mengatakan lihatlah ibadahnya dan akhlaknya. Kenapa Rasul mengatakan antara ibadah dan akhlak? Enggak cukup ibadah aja, karena akhlak memiliki peranan yang sangat besar. Karena ibadah itu sama, sholat ya sama, di soft ya sama, rokaatnya ya sama, sholat duhur rokaatnya sama, puasa waktunya sama, haji tempatnya sama. Apa yang membedakan? Akhlaknya. Yang membedakan antara kita adalah akhlaknya. Sehingga Rasul mengatakan dinahu wa khuluquhu, maka lihatlah bagaimana ibadahnya dan akhlaknya, barulah fazawwijuhu, maka hendaklah nikahkan dia. Inilah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa akhlak seseorang memiliki peranan yang besar di dalam agama. Kenapa? Ukuran iman kita dilihat dari akhlak kita. Kemudian yang keduanya, bahwasanya akhlak yang baik adalah tujuan syariat Islam dan juga tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Dan akhlak ini bisa mendatangkan kerugian nanti pada hari kiamat ketika akhlak kita buruk. Dan yang terakhir, bahwasanya akhlak kita di dunia ini hendaklah kita perbaiki di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan ketika kita berpuasa. Kita diajarkan di dalam syariat puasa agar kita memiliki akhlak yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.